Peristiwa ritual yang tergolong besar kembali terjadi di Puri Ubud. Tepatnya 24 Juli 2004 berlangsung upacara plebon Cokorde Istri Muter. Upacara kolosal ini pernah dilaksanakan tahun 1979 terhadap mendiang saudara kembar buncing Cokorde Istri Muter, yaitu Cokorde Gede Agung Sukawati. Saudara, di Puri Saren Agung inilah Cokorde Istri Muter menghabiskan masa lajangnya sebelum dinikahi Cokorde Gede Ngurah dari Puri Saren Kau. Beliau adalah seorang putri raja terakhir Cokorde Gede Sukawati yang memerintah sejak tahun 1880 hingga 1917. Mengingat beliau adalah seorang putri raja, maka upacara plebon di akhir usia beliau pun tergolong istimewa karena menggunakan naga bande dan bade tumpang sieu atau bertingkat 9. Cokorde Istri Muter wafat pada tanggal 6 Mei 2004 dan baru diumumkan kepada masyarakat pada tanggal 9 Juli 2004. Sejak diumumkan wafatnya Cokorde Istri Muter, masyarakat Ubud dan sekitarnya mulai berdatangan menolong mempersiapkan untuk keperluan plebon. Tahapan upacara plebon diawali dengan nyiramang layon. Dalam upacara ini, jenazah ditempatkan di balai khusus dengan berbagai kelengkapan untuk pembersihan. Di antaranya seperti air bersih, kumkuman, minyak rambut, berbagai daun, telur ayam, wangen, kain putih, dan masih banyak kelengkapan lainnya. Pada upacara ini berdatangan handai tolan untuk menyaksikan seraya menyampaikan bela sungkawa. Setelah jenazah benar-benar bersih, ditempatkan di balai semanggeng. Persembahan pun ditempatkan di sisi mendiang Cokorde Istri Muter. Ada lagi kelengkapan yang unik dan frekuensi penggunaannya sangat jarang. Belum tentu 1001 dari upacara ngaben atau plebon ada yang menggunakan benda ini, karena memang benda ini sendiri mempunyai arti dan kedudukan yang amat istimewa. Karena keistimewaannya, maka ia menjadi paling menarik untuk ditampilkan. Benda tersebut tidak lain adalah naga bande. Sebelum naga bande ditempatkan di sisi mendiang Cokorde Istri Muter, dilaksanakan upacara mepet mengambil naga bande yang ditempatkan di lokasi melaspas di Merajan Agung Puri Peliatan sekitar 2 km ke arah timur Puri Ubud. Proses awal pembuatan naga bande penuh dengan upakara. Begitu akan mulai membuat naga bande, kita harus membuat upacara istilahnya pemakuhan. Ya, tanpa ada upacara sulit kita membuat sesuatu ya, karena di kepercayaan di Bali itu segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara itu harus didasari dengan sesaji gitu. Modelnya santun pengena gitu ya. Nah, sudah itu ada istilahnya kalau sudah bodinya selesai, kepala selesai, ada lagi banten
pengratap itu namanya. Ya, mulai kepala dengan badan disatukan gitu ya. Prosesi melaspas Nagebande yang dipuput Bedande Siwe dan Buddha berlangsung husyuk. Nagebande hanya digunakan dalam upacara plebon dari keluarga tertentu. Di zaman kerajaan, dahulu Nagebande digunakan oleh pedanda Buddha dan seorang raja. Seperti mendiang Cokorde Istri Muter, mengingat beliau adalah putri Raja Ubud terakhir Cokorde Gede Sukawati, sehingga pantaslah menggunakan Nagebande sebagai penghormatan terakhir. Mendiang selama hidupnya mempunyai ikatan erat dengan masyarakat, maka Nagebandelah selaku perlambang ikatan tersebut. Ini nanti kemudian inilah yang kemudian nanti akan menjadi pelinggian dalam atau kendaraan dalam untuk pulang ke surga. Ini semuanya kan mengikat semua dosa-dosa yang ada di dalam itu. Nah, lalu ditanya yang harus memperlino ini siapa? Oh, yang memperlino ini yang mengantar jalannya Nagebande ini pulang ke surga ini tidak lain bukanlah Brahmana Toseng Buddha. Kegiatan yang satu ini memang menarik, indah, artistik, dan berwibawa. Prosesi arak-arakan ini tiada lain untuk mencari Toye Ning. Upacara peped ini dilaksanakan mulai dari Puri Ubud menuju Sungai Campuhan sekitar 2 km ke arah barat Puri Ubud. Dipilihnya Sungai Campuhan karena sungai tersebut disakralkan sebagai tempat bertemunya beberapa sungai. Setelah dilakukan persembahan dan persembahyangan, memanah Toye Ning pun dimulai dengan panah terbuat dari sebilah bambu dan pada ujung panah tersisip sekuntum bunga yang harum. Makna dari Toye Ning tersebut memberi petunjuk kepada mendiang supaya bercermin ke air jernih itu, agar keluarga yang masih hidup dapat melihat bayangan mendiang. Selain itu, Toye Ning yang bernama Tirte Tarpane inilah cermin bagi Sang Pitara dalam memanifestasikan diri. Bagian dari upacara pembersihan adalah melaspas kajang. Kajang atau kekerep sari merupakan sebuah alat upakara yang pelik dalam pelebon. Bahan pokoknya terdiri dari kain putih, panjangnya 3 aste yang disurati bijaksara, huruf Bali yang mempunyai daya mistik serta lukisan yang khas. Semua aksara menandai bagian tubuh manusia. Bentuk dan bacakan kajang sesuai dengan panugrahan kawitan yang dimuat dalam prasasti masing-masing. Kajang berfungsi sebagai selimut sekaligus melambangkan kulit tubuhnya. Dari segi ritualnya, kajang sebagai tujuan untuk dapat bersatunya mendiang dengan Brahman atau para Mahatma.
Pada kajang diletakkan sebuah ukur, yakni uang kepeng atau lempengan logam, emas, perak, yang dirangkai dengan benang yang bentuknya bagaikan tubuh manusia dan dihias dengan anyaman rontal. Setelah dipelas-pas oleh sulinggi, kajang dengan segala bagiannya berfungsi sebagai kain kafan teratas pada pelengkungan sawe. Kajang itu akan disambung dengan lancingan pada saat jenazah diberangkatkan ke kuburan. Serangkaian melaspas kajang juga dilakukan melaspas banduse. Banduse adalah peti mati tahap kedua, bentuknya lebih halus. Banduse berfungsi sebagai tempat sawe yang akan dinaikkan ke tumpang saluh sebagai sarana melepaskan unsur-unsur sawe kepada asalnya. Sebelum layon diberangkatkan ke kuburan, masih ada rangkaian yang harus ditempuh, seperti metetangi, mebumi sude, mepreline, melaspas bade, dan lembu. Upacara metetangi dilaksanakan pagi hari, menghaturkan tarpane dengan segala perlengkapannya. Upacara metetangi juga syarat dengan filsafat, yaitu membangunkan mendiang untuk segera disamskara. Sedangkan mebumi sude untuk pembersihan tempat yadnya. Ketika mentari mulai menyapa bumi persada, masyarakat Ubud berduyun-duyun menuju tempat upacara pelebon. Di raut muka para abdi terpancar keikhlasan dan ketulusan membantu jalannya upacara kolosal ini. Hari yang ditunggu-tunggu masyarakat Ubud sudah datang. Upacara pelebon pun terdengar hingga ke mancanegara.
Sementara di tempat pembakaran jenazah dilaksanakan upacara nyikut karang yang dilakukan seorang sulinggi. Upacara nyikut karang ini untuk dibatasi secara mistik, terutama dimohonkan izin dari Hyang Prajapati dan Pengulun Setra. Sedangkan mepreline adalah rangkaian terakhir pembersihan dengan segala puja dan tirta sulinggi, diberkati kembalinya semua unsur sawa kepada Panca Maha Bhuta. Konstruksi daripada badai ini adalah asli konstruksi Bali, jadi menggunakan istilah ceraken dan pinjah dari bambu dan pohon pinang dengan menggunakan 9 topeng, jadi istilahnya gunung sia. Suara genta tidak henti-hentinya bersahutan, demikian pula semerbak bau dupa mewarnai upacara melaspas badai dan lembu. Segala puja telah dilakukan sulinggi untuk membersihkan dan mensakralkan serta menghidupkan badai dan lembu. Semua undagi yang diketuai Cokorda Gede Raka Sukawati juga sibuk mengikuti prosesi melaspas. Tibalah saatnya acara yang ditunggu ribuan warga yang ingin menyaksikan prosesi pelebon Cokorda Istri Muter. Di tengah teriknya matahari berlangsung prosesi pelebon mendiang Cokorda Istri Muter. Layon mulai diturunkan dari Semanggen menuju Badai melalui tragtak yang dibungkus dengan kain putih. Secara perlahan-lahan Badai dengan berat sekitar 11 ton mulai digotong menuju kuburan yang letaknya di Jabapura dalam Puri Beliatan. Di tengah hiruk-pikuknya masyarakat menyaksikan prosesi pelebon, seorang sulinggi membentangkan panah ke segala penjuru yang menandakan dimulainya prosesi memanah naga bande. Prosesi memanah naga bande memang sangat sakral, dilakukan oleh seorang pedanda dari Geria Aan Kelungkung. Setelah dipuja dengan puja pengarcana yang sangat khas, lalu ekor naga bande diikatkan di badai tempat jenazah. Para undangan istimewa, utusan sultan dari beberapa daerah di Indonesia maupun mantan pejabat tinggi negara ikut larut menyaksikan prosesi pelebon dari Bale Bengong yang menghadap ke Bencingah Puri. Para wisatawan dari mancanegara tidak menyia-nyiakan upacara kolosal yang sangat jarang mereka temui dengan mengabadikan lewat kamera. Para undangan istimewa
utusan sultan dari beberapa daerah di Indonesia maupun mantan pejabat tinggi negara ikut larut menyaksikan prosesi plebon dari Bale Bengong yang menghadap ke Bencingah Puri. Para wisatawan dari mancanegara tidak menyia-nyiakan upacara kolosal yang sangat jarang mereka temui dengan mengabadikan lewat kameranya. Suara gegap gempita tak henti-hentinya mengiringi perjalanan Bade beserta perangkat lainnya menuju kuburan sekitar 2 km ke arah timur Puri Ubud. Bade dengan berat sekitar 11 ton digotong 200 orang secara bergiliran. Masa pengiring semakin bersemangat ketika beberapa tokoh Puri Ubud memberikan komando dari atas Bade dan lembu. Gamelan Beleganjur juga memberikan spirit masyarakat yang menggotong Bade. Setelah tiba di kuburan, Layon Cokorde Istri Muter perlahan-lahan diturunkan dari Bade. Sebelum ditempatkan di lembu, Layon dikelilingkan 3 kali di Bale Gumi atau Bale Pemuunan. Prosesi pembakaran jenazah diawali dengan menyiramkan toye penembak dari arah hulu dan sebaliknya dari arah kaki. Kemudian berturut-turut sang sulinggih memercikan tirta pengelukatan, pebersihan, tirta dari berbagai pura, dan terakhir tirta pengentas. Setelah itu kajang pun mulai digelar di atas jenazah. Api yang dibawa dengan segulung tali sabut anugerah sulinggih mendahului pembakaran jenazah. Sedikit demi sedikit jenis upakara dimasukkan ke lembu yang tengah terbakar. Proses pembakaran jenazah melalui pelebon ini pada dasarnya untuk mempercepat kembalinya sawe ke Panca Mahabhuta. Melakukan upacara Pitrayadnya merupakan keharusan bagi keluarga yang ditinggal, karena sesuai pengertiannya untuk membayar hutang kepada leluhur. Bertepatan dengan pelebon Cokorde Istri Muter, juga di pelebon Ibu Heni Sudarsana dari Puri Sarenkangin. Selain itu juga diikutkan 58 sawe dari masyarakat Ubud dan sekitarnya yang sudah meninggal beberapa tahun sebelumnya.
Tidak berselang lama, mendiang Cokorde Istri Muter menjadi abu. Setelah dihaturkan ajengan geblagan, prosesi memungut galih atau ngasti wedane dimulai. Memungut galih mempergunakan tangan kiri dari bawah ke atas disebut upeti. Dengan tangan kanan dari atas ke bawah disebut stiti. Sedangkan diulang lagi tangan kiri dari bawah ke atas disebut preline. Galih yang sudah terkumpul diisi wangi-wangian lalu digilas dengan alas tebu ratu dilakukan dengan tangan kiri. Bagian yang halus dari galih itu dimasukkan pada kelungah nyoh gading yang telah dikasturi. Sedangkan galih yang kasar direka dengan kuangen dihiasi dengan sekar sinom, kemudian ditempatkan di atas jempane yang berfungsi sebagai tumpang salu. Malam itu memang angin cukup kencang, seakan-akan membedah tulang rusuk. Walaupun demikian, upacara nganyut di segara Pebean Ketewel Gianyar tetap berjalan khusyuk. Keluarga Puri Ubud berbaur dengan masyarakat menanti prosesi upacara nganyut. Pada dasarnya, nganyut bertujuan membuang sisa sawe yang terhalus sampai yang kasar untuk mendapatkan peleburan. Saudara, pengabdian masyarakat Ubud belum selesai hingga di sini karena masih terdapat beberapa rangkaian karya, yaitu karya Maligia Punggal. Persiapan pun sudah mulai nampak seperti pembuatan jempane dan juga sarana upakara lainnya. Karya Maligia Punggal merupakan karya penyucian Sang Atme atau Sang Pitara. Nah saudara, bagaimanakah rangkaian karya Maligia Punggal ini? Kami akan mengajak Anda untuk menyimaknya melalui paket ritual berikut. Pagi, siang, dan malam, Ubud menjadi perhatian dunia. Di saat berlangsungnya rangkaian upacara Plebon, masyarakat pun secara tulus ikhlas mengabdikan diri untuk mempersiapkan karya Maligia Punggal. Karya Maligia Punggal juga sering disebut ngeroras, memukur, nyekah kurung, penileman yang kesemuanya itu dinamakan Atme Wedane. Secara ritual, tujuan karya Maligia Punggal untuk mengupas badan halus mendiang supaya atmanya benar-benar menjadi suci mulus kembali sebagaimana asal semula sebagai zat hidup abadi yang maha suci. Dalam karya Maligia Punggal, mendiang Cokorde Istri Muter diwujudkan berbentuk sekah atau puspelingga. Bahan pokok dari puspelingga menggunakan daun beringin. Upacara mepet, ngangget daun bingin merupakan rangkaian dari karya Maligia Punggal. Prosesi ngangget daun bingin diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu arak-arakan yang artistik dari areal Peyadian menuju tempat pohon beringin. Pada karya Maligia Punggal, diharapkan Sang Atme bisa bebas dari tingkatan duniawi yang membungkusnya dan bisa langsung menuju Sang Hyang Siwa memohon kekuatan hidup yang abadi.
Merangkai daun beringin juga ada filsafatnya. Bagi mendiang laki-laki, daun beringin tengkurap, sedangkan bagi mendiang wanita, daun beringin dipasang menengadah. Hal ini sesuai dengan fungsi dan titah Hyang Widi demi lestari dan werdinya di Buana Agung. Selain mendiang Cokorde Istri Muter, pada karya Maligio Punggal juga diikutkan mendiang Cokorde Gede Oke Sudarsana, Cokorde Gwe Sukawati, Ibu Heni Sudarsana, Ni Gusti Madi Oke, Ibu Sri Derana, dan Anak Agung Niang Oke. Pada waktu yang sama juga diikutkan pengiring 61 jiwa dari masyarakat Ubud. Setelah daun beringin dibentuk, dilakukan prosesi Mendak Betara Lingga yang nantinya disetanahkan di Balai Peyadnya. Prosesi ritual ini juga sangat penting dalam karya Maligio Punggal. Di pagi hari dilakukan melas pas puspa dan dilanjutkan dengan mepurwa daksina. Kegiatan ritual ini mengelilingi tempat karya sebanyak 3 kali sesuai dengan arah jarum jam. Yang paling depan dalam iringan ini adalah seekor lembu yang telah dihias indah. Dalam Purwadaksina juga diletakkan jenis logam pancadatu pada areal karya. Pada sisi timur ditaruh perak, sisi selatan tembaga, barat emas, utara besi atau uang kepeng, dan tengah mira. Prosesi ini diakhiri dengan naiknya puspa dan mengambil tempat di atas bukur atau balai peyadnya. Ini salah satu upacara yang ditunggu-tunggu oleh remaja di lingkungan Puri Ubud dan remaja masyarakat Ubud. Mepandes atau metatah, begitulah kegiatan para kaum muda yang menurut kepercayaan Hindu harus ditempuh. 16 remaja di lingkungan Puri Ubud ikut mepandes. Upacara mepandes boleh dilakukan terhadap anak laki-laki yang sudah berumur 16 tahun ke atas, sedangkan bagi perempuan yang sudah datang bulan. Makna dari upacara mepandes untuk menghilangkan sifat-sifat sadripu yang ada pada diri manusia. Sadripu tersebut meliputi kama, keinginan, kroda, kemarahan, loba, ketamakan, moha, kemabukan, mada, kecongkakan, dan matsarya, iri hati. Upacara potong gigi juga mengandung maksud pelunasan hutang orang tua kepada anaknya. Terlebih lagi bagi anak perempuan yang akan meninggalkan rumah mengikuti suaminya. Jangan sampai membawa gigi kotor ke rumah suami. Dalam upacara potong gigi ini dipotong 4 gigi atas dan 2 taring atas. Secara rohani pemotongan 6 gigi tersebut untuk mengurangi sadripu. Dalam upacara potong gigi, pemujaan ditujukan kepada Sang Hyang Semararatih
sebagai lambang cinta kasih ataupun keindahan. Sementara itu pada hari yang sama juga berlangsung potong gigi massal bagi remaja warga Ubud dan sekitarnya. Pesertanya tidak kurang dari 140 orang yang orang tuanya ikut ngiring pada karya Maligio Punggal di Puri Ubud. Di pagi hari sekitar pukul 3 semua puspe diperline. Setelah prosesi perline selesai, dilaksanakan upacara nganyut ke segara pabean Ketewel Gianyar. Punika talar sana nyaranin raya sana. Prosesi upacara nganyut diawali dengan membakar puspe, kemudian diurus lebih dulu untuk dikembalikan ke asalnya, yakni Panca Mahabhuta, terutama ke 3 unsur, yaitu unsur teja, bayu, dan akasa. Setelah abu lumat, lalu dimasukkan ke klungah Nyugading. Rangkaian berikutnya, seluruh kelengkapan upacara perlina dihanyutkan ke segara tanpa ada bekas lagi yang tertinggal di dunia ini. Tidak terasa Pelebon mendiang Cokorde Istri Muter yang rangkaiannya berlangsung sekitar 2 bulan, kini berakhir dengan upacara Nyegara Gunung. Upacara Nyegara Gunung dilaksanakan di Pura Gualawah. Pura Gualawah dinilai layak untuk tempat pemujaan terhadap Tuhan penguasa laut dan gunung. Keduanya dapat dipuja sekaligus di Pura Gualawah. Makna dari upacara Nyegara Gunung adalah pernyataan terima kasih kepada penguasa laut, yaitu Sang Hyang Waruna, karena atas karunia-Nya berupa hasil laut yang digunakan selama karya. Di samping itu, ucapan terima kasih kepada penguasa gunung, yaitu Sang Hyang Girinata, atas karunia-Nya berupa material hasil gunung, tumbuh-tumbuhan, dan hewan darat. Sudah menjadi tradisi dan sesuai dengan sastra agama, setiap melakukan upacara Nyegara Gunung juga dilakukan persembahyangan ke Pura Dalam Puri. Pura Dalam umumnya berhubungan dengan roh yang telah meninggal, karena menurut kepercayaan masyarakat, di Pura Dalam merupakan linggih siwa dengan saktinya sebagai Betara Giri Putri yang berfungsi untuk mengembalikan roh ke tempat asalnya.
Dalam prosesi nyegar gunung juga disertai persembahyangan ke Pura Pedarman dalam Sukawati dan berakhir di Pura Penataran Agung Besaki. Saudara, tidak terasa karya yang penuh ritual ini berakhir dengan ngelinggihang roh Cokorde Istri Muter yang sudah disucikan di Pura Taman Kemuda Saraswati. Pura ini didirikan oleh Cokorde Gede Ngurah yang juga suami almarhumah. Yang perlu dicatat bahwa selama masa hidupnya, beliau dikenal sebagai seorang yang merakyat dan sosial. Semoga saja ketauladanan beliau dapat diikuti oleh seluruh generasi muda di Puri Ubud.